إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, juga kepada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan standar keimanan kepada kita. Yang ternyata standar keimanan tersebut sangatlah dalam, yaitu kewajiban untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kita cintai melebihi segala apapun. Karenanya wajib bagi kita, bahkan tidak ada pilihan lain, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kita cintai melebihi segala apapun. Dan tidak ada yang wajib kita cintai melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang mutlak, baru setelah itu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, hal apakah yang menyebabkan sampai kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala apapun? Bahkan jika kita tidak melakukan itu, kita dinilai belum merealisasikan kecintaan yang wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diutus pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari kesesatan menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kejahilan menuju ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yang rasul tersebut ditugaskan untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, juga untuk mensucikan mereka, juga untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Dan sebelumnya sungguh benar mereka adalah orang-orang yang dahulunya di dalam kesesatan yang sangat nyata. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin jika Anda berada di bawah terik matahari, kemudian Anda dalam keadaan kondisi kehausan, tiba-tiba datang seseorang memberikan segelas air kepada Anda tanpa meminta imbalan, maka mungkin pada saat itu Anda bisa cinta langsung kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik kepada Anda. Lantas bagaimana dengan orang
yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat agung. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersungguh-sungguh, telah bersusah payah, bahkan mempertaruhkan jiwanya untuk menyampaikan risalah yang mulia ini sampai kepada kita. Lantas bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi orang yang paling kita cintai di dalam hati kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan bahwasanya orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam merealisasikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau kembali sejenak melihat bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan kisah-kisah yang ajib, kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Disebut salah seorang di antara mereka di malam hari tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur nyenyak karena gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia rindu untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gelisah, tidak sabar untuk menunggu waktu subuh sehingga dia bisa bertemu dan melihat wajah sallam. Kecintaan yang mendalam sampai membuat mereka rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika dalam suatu peperangan, ketika perang berkecamuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus maju untuk menyerang musuh. Maka ada seorang sahabat dia khawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ta'akhir ya Rasulullah, fidaka ummi, la yusibuka sahmun min sihamil qaum, nahri duna nahrik, sadri duna sadrika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, mundurlah wahai Rasulullah, jangan sampai panah musuh mengenaimu. Leherku akan menjadi tameng bagi lehermu dan dadaku akan menjadi tameng bagi dadamu. Allahu Akbar. Kecintaan yang begitu besar sampai mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara kisah yang sangat menakjubkan yang menunjukkan betapa besar cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah sejarah kesedihan kaum muslimin, yaitu kisah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi akhirnya mendengar berita tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bergegas menuju rumah putri Allah taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di sana. Fa aqbala Abu Bakr ala farasihi min maskanihi bisun. Maka Abu Bakar pun datang dari perkampungannya, kemudian dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Fadakhala al-masjid falam yukallim an-nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar pun turun dari tunggangannya, ketika sampai langsung beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi tanpa mengajak satu orang pun untuk berbicara. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdin hibara. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu telah ditutupi dengan kain hibara, yaitu kain dari Yaman. Fakashafa an wajhihi. Maka beliau radhiyallahu anhu pun membuka kain tersebut. Thumma akabba alaihi, kemudian beliau peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qabbalahu, kemudian beliau cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka, kemudian Abu Bakar menangis pada saat itu. Fa kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Umar yukallimun nas. Maka setelah itu Abu Bakar pun keluar setelah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan Umar radhiyallahu anhu sedang berbicara kepada manusia pada saat itu. Umar mengatakan, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum wafat. Wa la yab'atsannahu Allah, fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum. Demi Allah kemudian beliau telah wafat. Pada saat itu tidak satu pun orang yang berani menegur Umar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun datang kepada Umar, dia mengatakan, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Fa aba, dan Umar
menolak. Fasa'idal mimbar tsumma tasyahhad. Maka Abu Bakar kemudian naik ke mimbar, kemudian beliau memulai khutbahnya. Famala ilaihi an-nas wa taraku Umar. Dan orang-orang kemudian berbondong-bondong meninggalkan Umar untuk pergi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, "Amma ba'd, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun yamut." Abu Bakar dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Sampai Abu Bakar, setelah Abu Bakar membacanya barulah mereka sadar bahwasanya memang benar ada ayat seperti itu. Jadi saking cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka lupa terhadap satu ayat tersebut. Hina sami'tuhu ta'ala alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, tatkala aku telah mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat tersebut, maka badanku pun lemas. Kakiku tidak bisa menahan badanku sampai aku pun jatuh tersungkur ke atas tanah. Setelah mendengar ayat tersebut, barulah aku sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Inilah kisah nyata para jamaah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka lupa terhadap satu firman Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada satu tanda yang menunjukkan bahwasanya seseorang dia benar-benar tulus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda tersebut adalah sikap pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap pengagungan terhadap perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang dia benar-benar tulus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'al, lakukan, maka tanpa pikir panjang dia langsung lakukan hal tersebut. Sebaliknya jika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taf'al, jangan lakukan, maka tanpa pikir panjang dia langsung meninggalkan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jika kita melihat potret bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Ketahuilah, mereka tidak hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, bahkan dalam perkara gaya keseharian pun mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang
oleh seorang penjahit untuk makan. Maka dengan penuh ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pun menjawab undangan tersebut. Maka beliau pun dihidangkan makanan. Dan di antara makanan yang beliau makan pada saat itu adalah ad-dubba. Ad-dubba adalah labu yang diolah sebagai sayur. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fara'aituhu yatatabba'u ad-du'a dubba'a min hawli as-safha." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dubba sampai beliau bersihkan wadah piring dubba tersebut. Artinya beliau koreti piringnya sampai bersih. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fama ziltu uhibbud dubba'a min yaumi id." Maka cinta dan hobi untuk makan dubba. Allahu Akbar. Gara-gara kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar sampai cinta tersebut terbawa kepada hobi. Allah Ta'ala tidak mengherankan jika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka terhadap sesuatu atau melarang mereka terhadap sesuatu, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan inilah di antara ciri orang mukmin sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya orang-orang mukmin jika dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadili, menghukumi di antara mereka, maka apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di dunia ini? Apakah kita mencari hidayah? Demi Allah, tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaquhu la'allakum tahtadun." Dan ikuti sallam, niscaya engkau akan mendapatkan. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan hidayah. Apa yang kita cari? Kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ar-rasula la'allakum turhamun." Jika kalian taat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari? Kita mencari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang menaatiku, mengikuti sunnah, dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang dia tidak mau ikut sunnahku, menyelisihiku, maka dia enggan masuk surga. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, seluruh kebaikan dari awal hingga akhir, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, semua bergantung dengan kejujuran dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita bermuhasabah, apakah benar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tulus sehingga kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, atau cinta kita hanya pengakuan semata sehingga kita tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau, bahkan menyelisihi beliau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.